Tapi saya tidak pernah lari dari P3. Walaupun hak saya sebagai kursi DPRD diambil oleh Orde Baru pada saat itu. 10 Juni ditetapkan, 12 Juni dicabut lagi. Padahal saya sudah diumumkan itu di koran, di TV. Dicabut lagi? Dicabut lagi. 10 Juni diumumkan, 12 Juni dicabut. Terjadilah insiden, kata saya, kata rekan-rekan itu insiden. P3 itu jatuh ke Pak Budi pada saat itu. Jadi tidak ada ruang untuk berbeda pendapat. Setiap orang yang berbeda pendapat ketika saya di DPRD. Ya. Jadi kalau beda pendapat itu diancam. Karena saya mengkritik di SP 2 kali. Bilang ke Pak Budi, kalau di P3 itu saya jenderal, beliau itu kopral, kata saya. Masa mau mencat jenderal, kata saya. Pada saat Pak Budi masuk P3, datang ke rumah saya mau mencalonkan wali kota. Datang sendiri ke rumah saya. Kenapa nggak mau? Saya pikiran, saya takut tidak mampu memimpin rakyat Kota Tasikmalaya. Silakan kalau mau nyalon, tapi satu syarat saya, sing bener we cek abdi. Ya apa kita tahu sendiri kan Pak Muhajir. Maksudnya langsung penjara gitu. Iyalah, itu. Orang kan tahu sendiri itu kan semarah-marahnya saya, sesemangat saya nggak pernah membakar itu kalau demo. Menurut saya keputusan DPP menunjuk Ibu Nur sebagai calon tepat. Marahnya orang P3 tidak akan memilih ketika Pak Ipan dicalonkan. Sekarang ada Abang Nur, yakin, saya yakin, aku yakin sampai saya, orang-orang dan kader P3 itu akan kembali dan akan memilih Bu Nur nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Ada sebuah fenomena yang sangat menarik sekali di tubuh Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya. Terjadi migrasi besar-besaran, para tokoh lama, kader lama kembali ke pangkuan P3. Kehadiran mereka dalam berbagai macam event politik di Pilkada Kota Tasikmalaya sungguh menjadi perhatian para politisi dan banyak orang. Ini luar biasa, para tokoh lama P3 kembali ke pangkuan Partai Persatuan Pembangunan. Salah satu tokoh diantaranya adalah Kang Pepen Ruspendi. Beliau adalah mantan Ketua DPC dan pendiri DPC Kota Tasikmalaya yang sekarang kembali berjas hijau berlambang Ka'bah. Kumaha sehat, Kang? Alhamdulillah. Gimana? Sawan suna, kumaha Pak? Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Ini para tokoh lama P3 balik lagi ke P3. Sementara kemarin Kang Pepen udah ke Umat, sudah ke Gerindra. Gimana ceritanya? Ada apa ini? Ada fenomena apa? Terima kasih Pak Muhajir ya. Kalau berbicara tentang P3 tentu tidak berbicara hari ini ya. Ya. Jadi berbicara ke belakang. Supaya pemirsa tahulah semuanya. Kalau tanya saya siapa tentang P3 dan kapan saya di P3, mungkin sejak dalam kandungan saya sudah P3. Yeah. Bahkan dididik, diberikan modal itu. Saya hanya untuk membesarkan P3. Tidak boleh ada kerja lain. Itu oleh orang tua saya almarhum yang memang sangat melintasi untuk P3. Alhamdulillah wa syukurillah di kabupaten ketika masih menyatu dulu saya sudah menjadi ketua GMPI tahun 80-an. Baik pengurus. Di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru 97. Kemudian pengurus DPW GMPI, pengurus DPC, sudah menjadi pengurus sebagai wakil sekretaris di DPC Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan 97 ketika saya mencalonkan, mungkin Pak Muhajir tidak tahu ya. Pada saat itu P3 itu 11 kursi. Yeah. Tapi oleh Orde Baru dipotong hanya 10 kursi. Mungkin masih ingat lah. Jatahnya 10. Nah, jatahnya 10, yang satu dikasihkan kepada PDI. Yang itu belum ada PDI. Ya karunya PDI kan. Nah, kasihan. Padahal mau awet di fraksi TNI gitu kan. Padahal menurut saya kenapa tidak dari Golkar yang banyak. Di ABRI gitu ya. Jangan mengambil yang saya. Yang saya karena pada saat itu saya mengadakan gerakan dan sebagainya. Akhirnya saya dipanggil oleh Bu Yeswin Merhatam. Udahlah. Kamu tidak akan menang walau KPK. Saya berhenti lah. Tapi saya tidak pernah lari dari P3.
Walaupun hak saya sebagai kursi DPRD diambil oleh Orde Baru pada saat itu. Ya, Nah, yang harusnya 11 di tahun 97 itu Mega Bintang kan ya? Iya, jadi 10 kursi. Jadi 10. Karena yang saya yang 11 itu, saya itu kan sudah buat jas mau dilantik. Saya masih ingat Pak Muhadjir nih. 10 Juni ditetapkan, 12 Juni dicabut lagi. Padahal saya udah diumumkan itu di koran, di TV, walaupun masih hitam putih. Saya itu Oh, Pepe Ruspendi. Pepe Ruspendi itu nomor Aktivis Parmusi yang aktivis anggota, Parmusi. Nggak tahu apa kendalanya saya. yang ini terpilih menjadi anggota DPRD Ya. Kabupaten Tasikmalaya di masa Orde Baru. Di masa 97. Dicabut lagi. Dicabut lagi. 10 Juni diumumkan, 12 Juni dicabut. Lah itu panjang kalau saya cerita ya. Nah, terjadilah pemisahan ya. Termasuk saya di dalamnya pembentukan Kota Tasikmalaya ya pada saat itu. Dan berdirilah Kota Tasikmalaya. Kemudian saya diberikan tugas oleh Pak Hamzah ketika itu sebagai Wapres dan sebagai Ketua DPP P3 untuk membentuk DPC Kota. Alhamdulillah terbentuk pada saat itu. Dan saya sebagai Ketua DPC pertama 2001 sampai 2005. Sekretarisnya pada saat itu Pak Dedi S.E. Muhammad Rumli. Nah, setelah itu alhamdulillah pada saat itu saya dipercaya sebagai wakil ketua DPRD. Jadi DPRD kan ya? Iya, jadi 99 nyalon lagi. Iya. Oh, tidak putus asa. Oh, 99 masuk DPRD. 99 masuk DPRD, nyalon lagi pada saat itu masih nomor urut kan. Iya. Alhamdulillah pada saat itu tidak dipangkas lagi. Karena 99 itu kan sudah reformasi. Apakah berani mungkin Orde Baru macam-macam. Dan waktu itu masuknya di DPRD Kabupaten Tasik kan? Di DPRD Kabupaten Tasik. Di Kabupaten Tasik. Oh, waktu ada pemisahan 2001, Akang yang pindah ke kota. Ke kota, karena saya penduduk kota. Akang dulu digantiin sama Kang itu Sodong ya? Banyak, ada Ajen, ada Kang Ajen. Pak Ajen Mustafa, banyak lah pada saat itu, banyak Pak Ajen yang di kabupaten banyak lah. Dan saya karena orang kota, saya pindah ke kota pada saat itu dan dipercaya alhamdulillah menjadi wakil ketua DPRD selama 1 periode. Dan 2005 wakilnya Pak Darojat. Ketua DPRD-nya Pak Darojat. Kemudian terjadilah perpindahan kepengurusan DPC ke Pak Oto. Di tahun 2005 sampai 2009. 2004-2009 Pak Oto. Alhamdulillah tidak ada gonjang-ganjing dan apa-apa. Dan waktu itu jaya itu P3. Jaya itu sampai 12 kursi, Pak. Waktu Akang jadi ketua DPC 12 kursi. 12 kursi Pak Muhadjir kan tahu sendiri kan. Iya. Sering apa lu nggak kan ke. Ya dulu saya pernah jadi kader lah. Kan sekarang dia kader. Bahkan saya menganggap Pak Muhadjir itu sebagai kader. Makanya bukan siapa-siapa, harus tahu lah. Seharusnya penerus saya mungkin Pak Muhadjir salah satu. Iya. Dan waktu 2009 itu jadi lagi ke anggota DPRD. Jadi lagi 2009 saya jadi lagi. Kemudian pada saat itu pimpinan DPRD diserahkan ke Pak Cecep pemilihan. Walaupun terjadi gonjang-ganjing lah. Kalau menurut ini kan saya juga punya hak. Tapi pada saat itu DPC entah tahu kebijakan apa. Sehingga yang diajukan ke DPRD yang dipilih pada saat itu Pak Cecep kalah oleh Pak Nurul. Nah, kalau saya yang diajukan insya Allah pada saat itu saya menang. Tapi nggak apa-apa, saya nggak bunuh. Nggak pernah lari dari partai ya. Perjalanan kemudian. Setelah Pak Otong berakhir 5 tahun. Nah ini sih lah. Terjadilah insiden kata saya, kata rekan-rekan itu insiden. P3 itu jatuh ke Pak Budi pada saat itu. 2011 2005 itu. 2009 ya, nah itu setelah Pak Otong itu kan ke Pak Budi. Ya itu muscab yang di Hotel Mandalawangi. Itu terjadi insiden karena di luar dugaan kan Pak Budi, dan termasuk saya pada saat itu mencalonkan karena tidak kuat dengan berbagai macam cara yang menurut saya tidak halal sebetulnya. Saya mundur pada saat itu menjadi pencalonan dan terlihat Pak Budi, dan itu membawa dampak ternyata ya. Membawa dampak setelah 2009 dipimpin oleh Pak Budi, kursi P3 dari 12 itu kan turun. Jadi Pak Otong juga sudah turun ke 9, bahkan Pak Budi naik lagi 1 kursi terus terang aja. Tapi tidak mencapai 12 pada saat itu, naik ke 10. Nah kesininya terus konflik ini kalau di partai atau di orang siapapun biasa. Tapi ini tidak dikelola dengan baik. Ya kan silang pendapat biasa. Terjadi biasa. Itu kan
apalagi di partai kan, di ormas lain pun kalau silang pendapat ini enggak. Setiap orang yang berbeda pendapat, perasaan saya dan kami teman-teman itu dianggap musuh. Oke, jadi apa yang menyebabkan para senior P3 waktu DPC P3 dipegang oleh Pak Budi banyak yang keluar? Apa yang menyebabkannya? Silakan jelaskan, Kang Pepen. Menurut saya yang saya alami dan teman-teman alami, yaitu tadi. Jadi kami tidak diberi ruang untuk berbeda pendapat. Setiap ada orang yang berbeda. Kan ini bukan tokoh kaleng-kaleng gitu ya. Kang Pepen sudah dari Orde Baru, pada di SE, lalu ada Pang Ira, ada beberapa anggota ya, Kang Otong Ira, Pak Jenal, iya. Pak siapa yang ini yang tuh? Pak Roji. Iya. Ya itu kan aktivis semua kan? Aktivis Tetang Mutiara. Iya. Dan apa penyebabnya? Ya itu tadi. Jadi tidak ada ruang untuk berbeda pendapat. Setiap orang yang berbeda pendapat ketika saya di DPRD, ya mengkritik Pak Budi sebagai wali kota, saya sebagai anggota DPRD kan banyak. Iya. Jadi kalau beda pendapat itu diancam. Saya pernah diancam 2 kali. Di dalam DPRD apa di luar? Di dalam dong. Ya itu kan kewajiban saya sebagai kader partai, apalagi P3 itu kan punya 6 prinsip perjuangan partai. Apa yang itu? pertama ibadah itu kan. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga prinsip musyawarah. Yang keempat prinsip persamaan. Yang keadilan, kejujuran dan sebagainya. Saya melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kan tidak terbatas teman, ketua DPC atau sesama anggota. Setiap orang yang salah patut diluruskan. Saya pernah. Karena saya mengkritik di SP 2 kali. Apa yang dikritik waktu itu oleh Kang Pepen? Banyak kebijakan yang tidak sesuai. Apa contohnya apa? Ya, seperti rencana pemecatan Pak Otong salah satunya ya. Ya. Yang kedua tentang perubahan perda tata nilai, itu saya sangat keras. Itu kan perda tata nilai yang sekarang itu bukan yang asli. Itu dirubah ketika masa Pak Budi. Nah rupanya karena tidak senang dengan kritik saya dan teman-teman yang lain, sehingga saya tidak merasa keluar. Ini saya harus berhijrah dulu. Jadi ketika di Gerindra saya sebetulnya hati ini tidak merasa Gerindra. Terus terang saya. Ketika di Partai Umat tidak merasa. Masa yang mendirikan P3 saya lupa akan yang membesarkan diri saya untuk urusan politik? Nggak mungkin. Itu mah hanya hijrah biasa dan pada saatnya, pada momentumnya saya bahkan ke almarhum Pak Haji Udin saya pernah ngomong Pak Udin Sa'adudin. Pak Udin Sa'adudin, Kang, abi muntiasa mau yang mau tersesanakan sareng petilu lah. Jadi ketika dia lain saya merasa bergejolak hati. Tapi alhamdulillah wa syukurillah. Saya sebetulnya hari ini kadang sakit Pak, bisa nih. Tapi karena gonjong di P3 terjadi turbulensi, saya jadi sehat lagi nih. Jadi sehat lagi anak. Dan Kang Pepen itu ketika bersilang pendapat, yang menjadi kalau dulu kan biasa lah ya, maksudnya tuh berantem tuh ada tempatnya kan, bersilang pendapat ada tempatnya dan ketika di luar kan biasa saja kan nggak sampai ke hati. Itu diperlakukan seperti apa? Maksudnya apakah dipecat atau gimana Kang Pepen tuh waktu itu? Kalau saya terus terang saja, karena saya sudah tidak dibutuhkan. 2014 saya nyalon terakhir, itu 4 kali dilantik saya ya. 1 kali di kabupaten, 3 kali di kota. 2014 saya merasa pertama sudah diacukan oleh pengurus DPC P3. Memberikan saran tidak pernah dengar. Di kepengurusan sudah tidak ada lah. Yang kedua, disingkirkan dari kepengurusan gitu. Disingkirkan lah kalau karena mungkin sudah tidak senang lah. Yang kedua, pada saat itu 2019 kan ada pemilihan gubernur di DKI. Yang pada saat itu P3 itu mencalonkan Ahok. Mendukung PDI lah ya. P3 mendukung Ahok. Pada saat itulah Ahok aja lah. Kalau PDI-nya nggak apa-apa. Kan P3 itu partai Islam. Punya tadi 6 prinsip perjuangan. Menurut pandangan saya dan teman-teman di Parmusi atau di yang lain, itu perasaan kami itu P3 itu salah ke saat itu.
Kenapa? Padahal pada saat itu kan ada calon lain, Pak Anies. Kalau tidak ada Pak Anies mungkin ya. Nah itulah pertimbangan-pertimbangan saya. Kemudian itu tadi yang pertama karena sudah merasa tidak dibutuhkan lagi di P3. Ancaman-ancaman terus, bukan hanya kepada saya, kepada yang lain. Akhirnya Jadi saya ancam kayak gimana sih Kang Pepen? jadi ancam mau dipecat sampai SP2. Oh udah dikasih surat Mau peringatan? dikasih saya ke DPRD itu. Bahkan ketika saya ada yang dari petugas kantor yang menyerahkan ke saya. Ini Kang, saya baca. Tunggu dulu kamu. Saya baca, oh peringatan pertama. Apa-apaan kata saya ini? Saya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya melaksanakan sebagai tugas DPRD, kewenangan DPRD. Meluruskan, mengkritik. Kenapa saya diancam? Yang pada saat itu Pak Budi sebagai ketua DPC-nya. Kan saya sempat ngomong sambil kelakar. Bilang ke Pak Budi, kalau di P3 itu saya jenderal, beliau itu kopral kata saya. Masa mau mencat jenderal kata saya. Itulah. Jadi etika-etika itu sudah dipakai. Makanya ya sudah tidak batas ya. Nggak berhijrah dulu lah. Tapi tidak sesungguhnya dalam hati semuanya bukan saya saja untuk berpindah dari P3. Tinggal mencari momentum saja. Alhamdulillah. Ya. Ternyata momentum itu datang di 2024. Ini meluruskan ya, kenapa Ya. Kang Pepen bilang kalau saya ini jenderal, Pak Budi itu adalah kopral karena dia masuk P3-nya pas mau nyalonin wali kota kan. Pas minum wali kota. Datang Itu maksudnya gitu. Ya, dia datang sendiri. Jadi tidak tahu susah payah P3 di zaman Orde Tidak Baru. tahu. Tidak tahu bagaimana bangkit di era reformasi Wah, gitu kan. Nggak Nah, tahu ya kan, dia. ya maksud Kang Pepen itu maksudnya. Bahkan di daerah saya ada yang lebih sadis, tapi nggak perlu saya ceritakan di sinilah. Ketika Pak Budi asup P3, ada yang lebih sadis. Ada yang lebih sadis tentang Pak Budi, tapi saya nggak mau menceritakan di sini. Iya, nggak usah. Itu kurang baik lah. Nggak usah. Itulah mungkin dasarnya kenapa saya alhamdulillah pada saat ini. Memang pada saat Pak Budi masuk P3, datang ke rumah saya mau mencalonkan wali kota. Datang sendiri ke rumah saya. Kang, pada nyalon mual. Kata saya, enggak saya. Saya sudah berpikir, saya ditanya sama sama para kiai. Enggak, saya enggak nyalon, saya cukup di DPRD. Kenapa enggak mau? Saya pikiran, saya takut tidak mampu memimpin rakyat kota Tasikmalaya. Saya takut salah. Itu kan sangat idealisme masih dipakai lah. Datanglah Pak Budi ke rumah saya. Ya silahkan, nggak tahu dia masih ingat itu ya. Silahkan kalau mau nyalon, tapi satu syarat saya, sing bener we cek abis. Tetapi kan di perjalanan tahu sendiri semua orang. Sing bener we, Sing bener we pek nyalon mah. Pek teh kumaha? Ya pek kita tahu sendiri kan Pak Muhajir. Maksudnya langsung penjara gitu. Iyalah, itu. Orang kan tahu sendiri itu kan. Kalau sudah begitu di mana itu kan di samping dirinya rusak, partai pun akan terdampak kan pasti itu terdampak. Iya. Terdampak. Dan itu saya rasakan kenapa P3 jadi melorot dari 12 ke 7 sekarang kalau ini dibiarkan terus. Bahkan ada orang DPP yang datang ke saya itu khusus mewawancara saya. Saya jelaskan semuanya. Ini kalau dibiarkan, jangankan 7 nambah lagi, 2 bisa hancur Pak kalau dibiarkan. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah terjadi turbulensi tadi dikatakan seperti belibis di musim hujan. Kembali orang P3 tanpa diajak, tanpa dihimbau. Ada yang satgas, ada yang mantan semua pada menangis ketika saya datang ke DPC. Nah, cina iya asa petilu deui itu kan orang gitu. Iya. Nah, itulah. Dan dalam perjalanan Kang Pepen pernah nyalonin di Gerindra, pernah nyalonin terakhir di Partai Umat ya. Lalu kemarin di Pilkada, ya saya baru tahu juga Kang Pepen sama Gerindra ya. Jaming. Jaming. Iya, jaming. Ya, ngedorong Piman ya ke wali kota. Nggak, Dede Asep dulu. Kemarin ya Piman asalnya. Iya. Kemarin Piman di perjalanan ada turbulensi. Peristiwa pembakaran itu ya. Iya, itu. Iya. Lalu ketika ada keputusan dari DPP untuk menunjuk Pak Agus Wahyudin ini angin segar gitu buat. Iya. Gimana ceritanya? Ketika itu saya sebetulnya lagi sakit ya, lagi berbaring lah. Tapi ya seorang biasa yang membaca mungkin dari situasi politik saya baca-baca. Ya ada berita itu tentang pembakaran lambang dan sebagainya. Dalam hati saya dulu sering demo, bahkan orang DPP nyebut ini budak bangor ke saya dulu. Sering demo, DPC, DPW kan Pak Muhajir tahu sendiri. Tapi saya nggak pernah
yang namanya membakar atribut, membakar lambang partai. Kok ini gimana? Nah, tiba-tiba kan ada berita di online itu bahwa Pak Agus itu mendapat PLT. Ya kalau saya sih merasa wajar-wajar saja kalau mereka misalkan dipecat, dibekukan atau lain sebagainya lah. Ya. Karena memang sudah melebihi batas dan penghinaan terhadap partainya sendiri itu. Nah setelah itu, karena beberapa hari sebelum pendaftaran kan ke KPU, saya itu dibawa oleh teman-teman ke rumah sampai dibawa pulang. Kang yang penting akang mencari ke cenah. Kayak cari eknaun saya lagi sakit nggak bisa. Oh akhirnya saya dibawa kan. Sampai di deklarasi saya pakai baju dari Pak Agus itu. Dipecuin baju. Sendal dikasih dulu. Padahal ini yang saya pakai ini baju masih ada semua. Figura masih ada. Oh kemarin pindah Partai Gerindra, Partai Umat, bajunya masih ada? Masih ada semua. Basketnya masih ada. Bahkan figura yang besar kabupaten masih ada. Karena saya berpikiran pasti suatu saat saya akan kembali ke P3. Karena itu adalah rumah saya. Jadi jangan dikatakan aneh. Saya kembali. Bukan rumah saya. Pasti saya akan kembali. Kalaupun misalkan masih ada reged di dalam lah. Masih ada berhala atau ada. Kan saya lawan pada akhirnya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya bisa kembali dan diajak oleh teman-teman dan hanya pada saat itu deklarasi Ibu Nur dan kemudian langsung daftar ke KPU. Dan menurut saya keputusan DPP menunjuk Ibu Nur sebagai calon tepat. Kalau saja P3 DPP menunjuk Pak Ipan, bukan jelek Pak Ipan, saya tidak menjelekkan Pak Ipan. Itu kebijakan yang salah. Salam. Dan kemungkinan saya dan teman-teman belum kembali ke P3. Ini sudah pertolongan dan jalan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin harus begini ceritanya. Jadi Kang Pepen menilai keputusan DPP memilih Ibu Nur sebagai wali kota itu sangat tepat. Sangat tepat. Dan ketimbang memberikan SK kepada Pak Ipan. Betul. Orang awam aja tahu. Ibu Nur itu sudah beberapa puluh tahun sebagai kader P3. 3 kali, 2 kali kan beliau sekarang masuk juga ya. 3 kali. 3 kali masuk beliau dari DPR RI. Maaf dibanding dengan Pak Ipan. Nah itu teman-teman itu juga salah. Baru keluar 2 hari dari PNS kader. Dulu Pak Yanto disebut kader. Ditinggal nggak tahu karena apa. Heran. Kan berseliweran di luar mah wah. Oh ada cerita ya Pak Yanto Oce juga masuk P3 ya. Masuk P3 sebagai kader. Mereka yang mau ngagung-ngagungan. Tiba-tiba Pak Yanto ditinggal begitu saja. Ada orang baru nih, nggak tahu ada apa di dalamnya. Ini Pak Ipan sebagai kader baru 2 hari. Kan yang namanya kader Pak Muhajir tahu saya di kader ada di Lembang. Proses lah. Ada proses itu 2 minggu di kader di Lembang dulu di P3. Dan tahu ada ART. Dan tahu ada ART pasti. 6 prinsip partai tahu. 6 prinsip partai. Ini lagi kampanye calon wali kota. Nggak tahu prinsip partai. Ada yang nanya ke saya lagi di rumah. Kang, ada prinsip perjuangan partai. Kalau belum hafal 6 prinsip perjuangan partai, itu bukan kader. Masa? Apalagi berbicara tentang ADART. Itulah. Mereka bilang katanya DPP menyalahi PO dan sebagainya. Enggak salah. Baca di pasal 16 ayat 2 huruf F itu. DPP mempunyai kewenangan untuk membatalkan segala keputusan DPR, DPRD, MPR, DPC, DPW yang tidak sesuai dengan kebijakan DPP. Mereka masih apal ada ART pasal sekian. Wah, Pak Muhajir kan sebagai kader apapun harus hafal atau itu mah sudah di luar, saya nggak pernah menghafal dulu. Padahal nggak suka umat, nggak suka Gerindra. Suka Gerindra, itu mungkin yang ada RT yang lain nggak saya baca, yang ini betul P3 saya baca dari A sampai Z memang dulu saya baca itu. Jadi saya selalu melakukan itu walaupun di partai ya riak-riak itu kan selalu ada kapan. Ya boleh ketika DPP sudah menginstruksikan, sudah menetapkan keputusannya kepada Bu Nur. Maka samina wa ta'na. Harus samina wa ta'na sebetulnya. Nggak usah cari-cari alasan lain. Apa saya juga tidak habis pikir. Teman-teman yang masih ada di sana, walaupun hanya sedikit lah, paling 1%, 2% sekarang. Udah pada kembali saya yakin.
Orang P3 itu tidak pernah marah bakar-bakar. Kalau dia tidak suka kader orang-orang P3 itu tidak milih paling. Iya. Saya yakin marahnya orang P3 tidak akan memilih ketika Pak Ipan dicalonkan. Sekarang ada Bang Nur, saya yakin, aku yakin sampai orang-orang dan kader P3 itu akan kembali dan akan memilih Bu Nur nanti insya Allah. Dan mungkin hasil survei juga sudah alhamdulillah bersyukurillah. Ya menurut informasi sangat optimis lah. Dia akan menjadi wali kota Tasikmalaya dan meraih kembali kejayaan P3 termasuk kursi DPR 2009 bisa menambah itu. Itulah mungkin Pak Muhadjir. Jadi saya bersyukur lah. Saya bersyukur nikmat bagi saya bisa kembali ke P3. Ya. Saya belum menemui tokoh-tokoh yang senior para alim ulama belum. Insya Allah kah besok atau lusa kalau saya sudah fit kembali. Tapi alhamdulillah sekali saya sudah sehat kembali. Oh udah bersemangat atau masih kayak dulu? Saya dulu ya. Ya pemirsa harus tahu Kang Pepen sekarang udah usia segini bicaranya masih lantang. 63. Apalagi dulu. 63. Tapi awal semarah-marahnya saya, sesemangatnya saya nggak pernah membakar itu kalau demo. Di DPC sering demo kan. Di DPW demo, di DPP demo saya sering. Bawa habis, bawa orang. Tapi nggak pernah saya bakar-bakaran. Tapi ketika sudah diputuskan ya sudah. Nah, ketika diputuskan ya sudah Samina Batona. Dan saya mengajak kepada teman-teman lah atau kader simpatisan siapapun yang masih kesana kemari lah, saatnya kita kembali di dalam satu barisan, di dalam satu kepemimpinan di bawah PLT Pak Agus Wahyudin. Dan kita harus Samina Batona terhadap semua keputusan dan kebijakan partai. Jadi, kalau kita ingin besar. Jadi semacam menemukan semangat bersama sekarang tuh ya di P3. Iya. Ada kegembiraan gitu ya. Ada euforia, bukan gembiraan. Iya. Ada euforia, bahkan ada yang menangis ketika saya 15 tahun tidak menginjak DPC, bahkan tanahnya itu hasil membeli saya dulu ketika DPC. Lain berapa budi itu? Salah sekali Pak Bu. Bahkan bangunannya pun kata saya sekarang itu dari Ibu Nur 600 juta. Oh. Bangunannya. Kan isu di luar lain. Ya, sekarang terbuka saya ngobrol dengan Bu Nur itu dari saya Kang Cin 600 juta. Oh, saya baru tahu Bu. Itu kan saya euforia. Dan euforia itu bukan hanya saya. Pak Otong, Pak Tatang Mutiara, Pak Jena, banyak yang lain lah. Papa Haru Roji Lubis. Datang berbondong-bondong ke DPC. Wah, semua enak ya Allah. Apalagi saya yang punya nadar gitu. Ingin mati bersama P3. Kalau kata Pak U kemarin, jangan P3, jangan Islam. Islam dengan P3, ada P3 kan Islam. Jadi kebahagiaan yang luar biasa. Kader-kader partai, tanpa diundang, tanpa disuruh. Jadi naluri aja itu. Datang dengan sini. Dan insya Allah mudah-mudahan kader akar rumput pun akan seperti rekan-rekan yang lain. Dan mudah-mudahan dengan sendirinya kembali kepada pangkuan P3 untuk membesarkan P3 di Kota Tasik. Mengembalikan kejayaan P3 dengan 12 kursi dan memenangkan Ibu Nur sebagai wali kota Tasikmalaya. Insya Allah. Seberapa, jadi kalau misalkan kemarin P3 dengan hasil 7 kursi itu, ya kira-kira 70% nambah 30% orang-orang lama sekarang jadi 10 gitu ya. Iya. Jadi bagaimana soliditas sekarang P3 dalam pilkada, dalam pemenangan Bu Nur Hayati itu? Alhamdulillah, saya dapat kabar dari lembaga survei yang independen atau dari teman-teman yang lain lah dari pengurus DPC. Jadi ketika Bu Nur dan Pak Awe ditunjuk sebagai PLT, soliditas sudah terjalin dengan baik insya Allah. Karena beberapa kali sudah diadakan pertemuan dari tingkat PAC, ranting dan pengurus DPC di DPC. Kemudian konsolidasi organisasi kemarin di Hotel Aston. Luar biasa. Itu dari mulai tingkat ranting, DPC dan sebagainya hadir. Kemudian hasilnya yang saya dengar, hasil survei menurut lembaga independen, ya tingkat elektabilitas Ibu Nur semakin meningkat. Semakin bagus lah. Bahkan yang paling saya banggakan, ada yang menerangkan katanya, dengan kehadiran tokoh-tokoh, kembalinya tokoh-tokoh ke P3,
itu luar biasa dampaknya. Itu Ya, menurut mereka. terekam di survei kayaknya. Ya, terekam di Jadi survei kayak katanya. sosok Pak Pepen di Kawalu dengan kembalinya ke P3 itu jadi pertimbangan masyarakat tuh ini Pak Pepen balik lagi ke P3. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu Pak. Ya saya juga dengar itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin masyarakat tahu lah. Masyarakat itu tidak bodoh. Umat itu tidak bodoh menurut saya. Mana yang asli, mana yang palsu, mungkin mana yang KW, mana betul yang original. Mana yang ingin membesarkan partai, mana yang ingin mencari duit di partai. Oke, Mungkin dan masyarakat tahu. saya pengen nanya soal konsolidasi organ fusi. Karena beberapa bulan lalu Bu Nur pernah saya wawancara juga. Jadi langkah yang pertama apa, saya ingin besarkan P3 dan saya sekarang sedang komunikasi dengan organ fusi partai. Itu kan yang menjadi pondasi P3 itu berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Sekarang gimana itu organ fusi partai? Karena kan Parmusi. Ya. 2 minggu sebelum SKPLT turun, saya memang didatangi oleh pengurus DPP P3. Nah, bahkan sempat direkam kelihatannya lah. Nah, beliau menanyakan bagaimana P3 secara nasional dan secara regional Kota Tasik kok bisa turun drastis kursinya. Saya katakan terus terang saja, salah satu kelemahan yang ada di P3 sekarang itu sudah lepas dari fusi partai yang mendirikan partai 5 Januari tahun 73. P3 itu didirikan oleh 4 partai Islam. Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Tarbiyah Islam, dan Partai Serikat Islam Indonesia. Itu Bu, saya beri saran, itu salah satu yang harus dikuatkan kembali di P3. Mulai dari tingkat nasional sampai tingkat bawah DPC. Kalau dulu Pak Muhajir, kalau ketua DPP itu dari unsur Pak NU, itu sekjennya pasti dari Parmusi. Ya ada proporsi lah. Ada proporsi, di dewannya sama. Bahkan ketika saya ketua DPC kan proporsinya terlihat. Iya. Terlihat ada orang Parmusi, ada yang NU. Ada SI ya. Nah itu karena rumahnya seperti itu dibangunnya. Kalau kemarin 10 tahun yang lalu nggak ada itu. Nggak ngerti kayaknya. Nggak ngerti. Bodoh kayak barangkali nggak pernah baca anggaran dasar. Karena di anggaran dasar ini masih di halaman pertama ini jelas si partai itu kalau dibaca oleh. Ketika saya menyarankan ke DPC, tolonglah ini apa-apaan katanya pusi. Kata mereka ini pengurus DPC. Yang penting mah Islamnya. Bukan itu katanya. Harus ingat bahwa 5 Januari tahun 73 itu dideklarasikan PT ada 4 fusi partai. Ketika itu lepas, ya hasilnya seperti ini. Yang kedua, menurut saya kelemahan cara merekrut orang untuk jadi kepengurusan. Dulu kan harus 5 tahun dulu ingin jadi ketua PAC misalkan. Harus 5 tahun diranting. Kalau ingin DPC 5 tahun di PAC. Baru kalau DPW sama selanjutnya. Kalau sekarang asal ada orang yang punya duit, masuk. Kader, 2 hari kader. Kata saya, apa ini? Masa kata Pak Jati kan betul. Jadi seseorang menjadi kader itu ada proses yang panjang. Iya. Bukan hanya 1 hari, 2 hari. Saja berminggu-minggu di Lembang di kader. Maka saya sering orang yang ngomongnya memang orang yang tidak paham P3 dan tidak paham organisasi kayaknya. Masa bukan Pak Ipan jelek atau bukan Pak Yanto jelek. 2 hari masuk P3 nyumbang apa? Kader. Kader, apa ini calonkan wali kota? Ya Allah, apa tidak ada kader lain gitu? Selain mereka yang lebih kader gitu ya untuk calon wali kota. Saya heran. Banyak saya kira yang mampu. Banyak. Ini apa? Saya juga tidak mengerti mereka. Ya dengan ambisi yang secara tidak langsung sebetulnya itu menghancurkan partai, mengkerdilkan partai akhirnya. Sehingga tidak aneh lah kalau ini dibiarkan akan terus melorot. Dan saya khawatir hilang dari peredaran. Tapi insya Allah dengan kembalinya P3 sekarang para tokoh yang sudah menyadari dari atas sampai bawah akan kembali ke padilan. Insya Allah kemarin Pak Murdiono itu sudah bilang akan muktamar di bulan Januari. Ya kemarin sama ketum di Aston saya lihat kan ada tokoh-tokoh lain juga kan? Ada. Ya perwakilan rumah jelas lah banyak lah ya. Ada. Kemarin dari Parmusi saya, dari NU mungkin Pak Awe lah. Dari PSI ada Pak Imam
Tahyudin, ada. Dr. Imam Tahyudin. Ada itu, kumpul semua. Mereka menyambut baik. Dari PRT ada Pak Dadang. Yang dari Udah orang ada ini. Ada komplit semua. Ternyata ketika dia ajak mereka bersemangat lagi. Yang sudah mendukung partai lain, calon lain, kembali sekarang. Kayak saya kan sudah kontrak dengan hanya kembali karena Ya, maaf kata saya jadi kepada kedukung. beliau lah. Pada kemarin yang saya sudah berjanji, maaf, ini kan tugas partai saya. Nggak bisa ditolak, ini tugas partai. Tapi akhirnya mereka paham, saya kembali ke P3. Bukan Oke. mengkhianati atau ingkar janji. Karena memang tuntutan partai dan harapan partai agar P3 dikontestasi bisa Ya. kembali. Itu Sikap politik yang jelas tentunya. Oke, terima kasih Kang Pepen, obrolan yang luar biasa. Ya. Dan saya nggak mengira Kang Pepen masih sesemangat dulu. Semangat kalau berbicara P3 pasti semangat. Tapi sekali lagi Pak Haji, saya menghimbau lah kepada teman-teman yang masih ada di luar. Yuk, P3 itu rumah kita bersama. Ya, ya. Marilah kita kembali semuanya. Itu nggak ada salahnya insya Allah. Kalau mau bertobat, saya juga pernah bersalah kan di P3. Nggak malu karena kan rumah sendiri. Apa sih? Ya, oke Kang Pepen, terima kasih. Kita ketemu lagi di nanti obrolan lain yang lebih hangat, yang lebih menarik, yang lebih panas. Sama-sama, insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat ya semua. Kita ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.